Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kupontoro Channel, channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Malam ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Kiswa Fitra Alifian yang mempertanyakan masalah tulangan kasar, tulangan pos, tulangan gersik, tulangan Jawa ya. Kurang lebih begitu. Kalau tulangan yang kasar itu dari silangan merpati apa? Yang saya kenal ya, yang saya kenal di daerah saya itu jenis merpati yang sering dimainkan itu ya merpati pos, merpati Jawa, merpati gersik. Nah, kemudian dari silangan-silangan untuk menghasilkan, maksud saya untuk menghasilkan burung yang diinginkan untuk permainan tomprang waktu itu, biasanya mereka menyukai yang rambun atau yang silangan. Biasanya silangan yang paling disukai itu Jawa gersik. Itu identik dengan tulangan yang tebal tapi halus. Kalau silangan gersik dan pos itu biasanya kalau dia keluar tulangan yang kasar akan terasa besar, kasar, kokoh gitu ya. Nah, untuk contoh-contohnya saya sebenarnya ada, cuma agak susah megangnya karena di atas ya kadang-kadang dia tidurnya. Tapi akan saya gambarkan dulu kalau tulangan yang kasar itu yang bagaimana. Sebenarnya kalau untuk tulangan tebal itu bisa dilihat dari tulang dadanya ya. Itu pun tidak bisa menjadi patokan utama karena nanti tergantung besar kecilnya merpati. Biasanya tulang dada yang tulangan yang besar itu, yang tebal itu cukup dilihat dari sininya saja udah terasa ya, dipegang gini udah terasa dia tulangan yang jenis tebal atau yang sedang. Kalau ini tulangan yang sedang ya teman-teman. Nah ini ya, dipegang itu juga terasa tidak terlalu tebal. Ini Jawa gersik kalau menurut saya. Kelihatan nggak ya? Nah ini ya, Jawa gersik. Kemudian dipegang ini terasa gimana ya, dia terasa di tangan itu halus lah. Halus itu dalam arti tidak terasa sekali tulangannya di tangan. Kalau yang terasa sekali itu kemudian terasa besar kokoh itu biasanya pos. Kalau ini Jawa gersik, dan ini cenderung tulangannya ke arah gersik kalau menurut saya. Walaupun dia tebal tapi tulangannya ke arah gersik. Jadi belum tebal sekali dan belum belum tebal sekali lah istilahnya. Kalau yang tebal sekali itu nanti di dada yang bagian sini akan terasa terlihat tebal ya, besar gitu ya. Kalau ini kan cuma sedang-sedang saja. Itu pun dibandingkan dengan besar kecilnya burung kalau saya. Coba kalau yang satu ini tulangan apa saya lihat dulu. Ini cewekan tapi. Ini tulangan ini tebal ya teman-teman ya. Nah ini. Ini untuk cewek ukurannya ini tulangan-tulangan tebal. Dan dipegang dia terasa agak kaku sedikit. Dia mungkin ini menurut perkiraan saya ada sedikit posnya, tapi di muka sama di warna nggak ada, cuma di pegangan terasa ada posnya sedikit. Dia agak kaku. Nah, biasanya kalau untuk tulangan pos itu identik dengan agak kaku, dipegang itu terasa kokoh gitu ya. Kalau dilihat secara kasat mata, dilihat begini saja nggak bisa
kita nilai bahwa itu tulangan yang kasar ya, cuma diraba. Diraban itu terasa kaku, keras, itu biasanya ada unsur posnya. Kalau diraba dipegang itu terasa banyak bulunya, lembut, terus tulangannya tidak terasa kaku, itu biasanya ada Jawa atau ada Gresiknya. Itu ya Mas Kiswa. Sulit kalau tidak dengan memegang gitu. Kalau cuma melihat gitu, biasanya dari kepalanya saja atau bentuk hidungnya itu akan kelihatan posnya atau dari warnanya. Kalau megan itu berarti menurut saya ada unsur posnya walaupun nanti di tulangan tidak terasa, tapi dari warnanya kita tahu bahwa itu ada unsur posnya. Dan biasanya itu terbawa di di mukanya juga ada. Ya kelihatanlah perbedaan antara burung Jawa dengan burung pos kan terasa sekali bedanya, terlihat sekali. Kalau ini di kepalanya kan ada unsur Jawanya sama agak Gresik sedikit ya. Di warna juga ada Gresiknya, tapi ini di tulangan ada unsur posnya sedikit. Coba Mas Kiswa pegang saja kalau burung itu terasa keras, agak kaku, kemudian diperkirakan itu burungnya tebal tulangannya, biasanya itu pos. Itu saya identifikasi sebagai burung yang kasar kalau agak kaku itu. Kalau yang enggak kaku biasanya itu Jawa atau Gresik. Dan juga kalau misalnya untuk burung pos yang ada tulangan posnya maksudnya, itu rata-rata nanti di bawahnya itu agak kasar. Seperti ini menurut teman saya ini karena pemberian teman ya. Ini anak-anaknya ini rata-rata bawaannya kasar. Ini diberikan kepada saya karena nggak ada jodohnya, dia sering ganggu jantan-jantan lain. Jadi saya disuruh miara dan memang ada unsur posnya memang ini. Makanya dia agak kasar di bawah atau kasar. Tapi ini untuk seharusnya ini losnya juga bagus. Karena dia rapat. Nah, ini lagi ya, didukung untuk burung yang kasar bawaannya itu biasanya juga didukung dengan ototnya bagus. Otot di dada ini penuh, yang di sini dengan di sini itu penuh. Ini tulangannya di tengah, kemudian otot di sininya ini tebal ya. Dia seakan-akan rata sama tulang itu. Kadang-kadang tulang itu malah tertutup. Itu biasanya juga burungnya kasar di bawah. Seperti burung saya yang warna perumpung itu, setelah masuk kolong, kalau dia nggak masuk kolong, dia cuma rapi betina. Tapi kalau masuk kolong dari atas begitu, dia agak kasar. Bahkan kalau dia lagi giringnya bagus, dia kasar ya termasuknya. Dia menjatuhkan badan. Jadi buka sayapnya itu udah dekat sekali sama matrasnya, jadi seakan-akan dia menjatuhkan badannya. Padahal kalau menurut saya dia nggak menjatuhkan badannya, cuma karena memang tulangannya juga agak kasar, dia jadinya menjatuhkan badan. Dan juga dia punya otot yang bagus di dada ini. Mungkin ini juga sebagai jawaban untuk pertanyaan dari Mas siapa ya? Saya lupa bagaimana rabaan atau pegangan merpati yang dor bawahannya. Ini tapi terlepas dari terahnya dia ya. Kadang-kadang terah itu juga bisa ya banyak menentukan karakter burung itu atau cara turun burung itu atau apalagi ya. Secara genetik lah dia akan menurun pada anak-anaknya kalau misalnya bapaknya turunnya ngedor, dari indukan betinanya juga turunnya ngedor, biasanya itu anaknya juga ngedor walaupun kadang-kadang kalau dipegangan enggak terasa kalau dia akan jadi burung yang ngedor. Makanya sering teman-teman atau pemain-pemain itu kadang enggak perlu memegang, yang penting oh ini anaknya burung itu.
kalau burung itu turunnya gini, terus dari indukan betinanya turunnya begini. Itu biasanya secara genetik akan menurun kepada anaknya, bahkan untuk terah juara juga bisa menurun. Itu hal-hal misteri yang kadang kita nggak mengerti ya. Wah, burung pegangannya begini kok bisa ngedor ya di bawah. Ternyata ada terah ngedornya. Walaupun nanti yang menentukan pada akhirnya itu latihan dan juga badannya itu harusnya mendukung. Karena ngedor-ngedor itu kalau tubuhnya tidak mendukung nanti paling 1, 2, 3 kali lepasan ngedor, tapi yang keempat kelima dia udah merasa sakit karena tulangannya tidak mendukung, akhirnya dia jadi nggak ngedor atau kadang-kadang dia ngebuang atau bahkan dia bisa menclok karena rasa sakit yang dirasakan waktu dia turun ya. Kira-kira segitu ya Mas Kiswa. Oh, yang ini ya sudah ya kayaknya ya. Kalau yang untuk tulangan Jawa, yang murni Jawa saya nggak punya ya. Tapi yang jelas kalau Jawa itu tulangannya tebal, dipegang itu terasa bulu ya, terasa bulu nggak terasa tulang gitu. Itu biasanya saya menyebutnya itu tulangan Jawa. Ya walaupun tebal dia halus. Kalau yang tulangan besar tebal kemudian kasar itu terasa tulangnya itu kokoh gitu ya Mas Kiswa. Oke, mudah-mudahan ini bisa memberi gambaran kepada Mas Kiswa Fitra Alifian dan bisa menjadikan semacam referensi saat Mas Kiswa dan juga teman-teman mencari burung yang atau sedang mempelajari, mencoba untuk belajar seperti saya ini, belajar megang burung, cari-cari burung yang sesuai keinginan dan gambaran yang kita angan-angankan. Oke, semoga ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.